Tapi keren. Keren kok itu. Jadi semakin memperkaya musik Indonesia sih. Iya benar. Kalau dari Govinda sendiri kan sebenarnya juga band yang udah cukup lama lah ya. Udah puluhan tahun nih mengisi. Belasan. Belum Masih belas. 2000-an ya? Iya 2008 dibentuknya. Milenial. Mungkin kalau Mas Ade ngebandnya udah dari 99 kan ya kalau nggak salah. Iya, gue mah udah lama kalau ngeband. Iya kan ya, kalau ngebandnya kan ya. Lucky dari 81. Seangkatan juga nggak apa-apa. Oke, tapi yang namanya ngeband itu kan pasti setiap member punya tujuan masing-masing dan secara band juga ada, tapi pasti akan ada pencapaian-pencapaian. Yeah. Nah, kalau secara Govinda sendiri nih dari belasan tahun ngeband, apa sih pencapaian yang paling priceless sebenarnya? Kalau soal misalnya jumlah listeners berapa, jumlah itu kan kayak sesuatu angka lah yang udah itu. berbau angka bisa dihitung lah gitu kan. Tapi yang priceless nih ternyata Govinda bisa apa gitu mempersatukan, menjodohkan orang dengan lagu misalnya gitu kan. Ya Apa itu sih sebenarnya juga tanpa kita sadari tuh banyak lah kalau kita lihat di komen. Iya. Betul. Di komen itu ya dari yang seneng banget sampai yang dia muter lagu kita itu untuk mengenang pasangannya yang hari ini tiba-tiba pergi, udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi banyak lah pencapaiannya itu. Yang makan bengong di mana restoran fast food gitu di toel sebelah. Mas, baju Mas itu buat kawinan saya loh gitu. Ah ya bener. Itu luar biasa. Itu nggak usah bayar royalti kalau itu ya. Gimana kapan gue catat loh. Iya bener. Jadi Tapi kalau pencapaian secara Govinda pasti ketika kita bisa menyelesaikan album Govinda Live Studio Session London 2023 itu menurut kita juga pencapaian paling tinggi kita. Iya. Terus tahun lalu kita udah bisa konser tunggal di Malaysia Iya. dan harapannya bisa konser tunggal juga di negara-negara lain gitu, nggak Oke. hanya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga pencapaian berikutnya kita bisa manggung di daerah yang belum kita pernah datengin. Kan banyak juga tuh. Bener, Dari Sabang ya. sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kan kita belum semuanya. Belum semuanya kejamah Belum ya. semuanya gitu. Oke, tapi kan hampir seluruh Indonesia udah pernah nih didatengin sama Govinda ya. Hmm. Ya, belum semua lah. Kalau yang paling jauh dan paling ribet transportasinya kemana sih Mas? Ada namanya terakhir tahun lalu, tahun lalu apa 2 tahun lalu itu Muna Barat namanya. Muna Barat. Itu di Sulawesi Tenggara. Oke. Dari Jakarta kita take off-nya, landingnya itu di Makassar. Oke. Dari Makassar kita naik pesawat kecil ATR ke Bau-Bau. Oke. Dari Bau-Bau kita naik kapal Oke. nyebrang gitu ke pulau. Nah dari Pulau Muna itu kita jalan darat lagi 2 jam ke Muna Baratnya. Wow. Jadi perjalanannya itu bisa dibilang hampir 24 jam gitu. Oke. Nah itu menurut kita kayaknya Yang mana ya? Yang mana? Muna Barat. Muna Barat. Pak Bupatinya. Oh iya. Tapi itu sisi lain anak band yang sebenarnya jarang diekspos ya, Iya, bahwa iya. ternyata melelahkannya itu di perjalanan ya. Iya, sebenarnya kalau kita tuh sampai di titik gini nih, kita tuh sampai di titik yang kayaknya memang kita tuh dibayar memang buat perjalanannya yang melelahkan, karena kalau di atas panggung kan istilahnya ini kita sesuai passion kita kan, Iya, kita happy bener, gitu. bener. Apalagi ketika lagu-lagu kita nggak pernah kebayang gitu, yang jauh di Muna Barat ternyata hafal Iya, lagu-lagu iya. kita kan, maksudnya itu kita ngerasanya happy banget. Bener. Nah jadi kalau masalah kayak kita dibayar gitu ya, kayaknya dibayarnya karena untuk perjalanannya deh. Ya itu sampai di level itu tuh. Iya. Saking ya kadang memang benar-benar bikin patah. Dan informasinya Mas banyak banget band-band di Indonesia juga kadang-kadang mereka nggak mau ngambil di job di daerah yang jauh-jauh. Oh. Jadi ada beberapa band yang aku nggak bisa sebutin ya. Iya. Itu mau ngambil jobnya itu hanya di tempat landing. Oh, dekat Misalnya ada pesawat dekat bandara gitu. ya. Nah, Dekat dekat bandara bandara. ya. Mereka nggak mau jalan darat gitu. Iya memang. Tapi ya namanya juga Indonesia itu negara kepulauan, luas banget. Pendengarnya juga di mana-mana. Itu tantangan band yang ketika emang sudah memiliki nama besar, akhirnya pasti undangannya tuh udah mulai ke tempat yang daerah-daerah terpencil gitu kan ya. Nah, daerah-daerah itu tuh biasanya juga di luar Jawa ya. Itu pasti banyak hal-hal yang mistis. Banyak. Yang gitu-gitu tuh pernah gak dialami Banyak. sama Govinda? Banyak banget. Ini pertama kali kayaknya tahun baruan kita di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Iya. Tahun Itu kapan tuh Mas? 2009. Oke. Jadi
pergantian tahun dari 2009 ke 2010, nama kita masih Domino waktu itu. Oh ya. Terus kita penginapannya tuh memang yang sederhana gitulah. Iya. Nah terus driver itu ngomong, Mas yakin nginepnya di sini? Ya kan kita mau ikut dari IO-nya aja kan, waktu itu kan masih band kita baru banget. Iya. Terus abis manggung kita nongkrong lah abis tahun baruan, nongkrong itu di selasar kamarnya. Ini bentuk supaya bisa membayangkannya dia tuh kayak rumah panggung gitu. Oke. Nah jadi abis manggung kita masih nongkrong di depan kamar. Ada yang rokok, ada yang makan cemilan gitu-gitu. Terus tiba-tiba sunyi, akhirnya semuanya pada ngumpul di satu kamar. Dan apa yang dirasain itu? ya agak ini spooky. Agak spooky. Nah besoknya waktu kita tanyain si driver kita, Mas kenapa, ada apa sih sama penginapannya atau hotelnya gitu? Iya mas, itu bekas itu mas rumah sakit angker dulu. Aduh. Iya. Tapi waktu itu belum ada pilihan lain. Iya, mungkin gak ada ya. pilihan ya. Mas Adi sampai lupa. Palangka tahun baru. Iya. Kalau udah jauh-jauh minum obat batuk. Obat tidur. Obat batuk biar tidur. Iya. Sebelum berangkat pesawat lagi baru gini-gini Gua ketiduran. Udah pilih tidur ya. Oke. Gua cemburu, biasanya enak banget ya bisa gitu ya. Kan tinggal datang-datang melek aja gitu, tinggal manggung. Karena ada sebagian orang yang gitu sih, pilih tidur kan ya. Iya. Gitu sih. Saya juga gitu. Nah, karena untuk menjaga stamina tidur tadi. Iya, benar. Selain itu kan karena kemarin tanggal 9 itu hari olahraga nasional nih. Iya. Kalau Govinda kan mungkin punya hobi masing-masing nih seputar Punya, olahraga nih. benar. Kalau Mas Adi kemarin kan sempat badminton tuh. Padel Sekarang deh. padel nih ya. Duta padel. Bola 3 itulah. Main bola juga ya, main bola. Atau mini soccer Mas, lapang gede. Lapang gede sih sekarang. Lah ya semuanya. Iya. Berarti nafasnya harus panjang. Sekarang lagi paling rajin kalau aku lihat. Iya. Masih main bola juga. Mas Luki main bola ya. Kiper ya? Oh, oke. Apa nama klubnya? Gawang aja Maca Keti. dijaga apalagi hati ya. Aduh. Ada bola lepas, diambil. Asik. Ada yang lepas dikit, ditangkap. Maksudnya Ditangkap nangkap kue ide, yang nangkap ide buat lagu. Yang dilepas. Dalam. Kalau Mas Ivan olahraganya apa? Jalan, sepeda. Oh, sepedaan. Sepeda sama jalan. Paling jauh kemana Mas sepedaan Mas? Waktu pandemi kemana-mana itu. Bentang Jawa nih jangan-jangan nih. Kita pernah di Bali, pernah di Lombok, pernah di Jawa, Jogja, Magelang, terus Bangka, Belitung, terus kemana-mana lah. Wah, gila. Itu Enggak, waktu pandemi kan emang kosong Tapi banget beneran jalannya. digoes ya? Bener. Kirain ditaruh di mobil bak gitu kan. Waktu di Bali itu hampir 20 hari di Bali. Jadi kita bikin trek itu misalnya dari Sanur ke Ubud. Ubud misalnya ke Kintamani gitu. Pokoknya jauh-jauh. Yang mungkin sekali jalan tuh 40 kilo gitu.